Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan sharing terkait dengan bisnis model Kampas. Nah, sebelumnya udah pada kenal apa itu bisnis model Kampas atau yang sering disingkat BMC? Oke ya, sebagian ada yang tahu mungkin. Nah, pertama kita mengenal terlebih dahulu terkait dengan bisnis modelnya terlebih dahulu. Bisnis model itu merupakan kerangka dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan memperhitungkan semua komponen-komponen bisnis kita. Ya. Nah, mengapa harus bisnis model Kampas? Nah, seringkali saat membangun startup, kita terlalu fokus untuk menyempurnakan produk dan mengabaikan aspek lainnya, di mana melalui BMC ini Anda dapat dimudahkan untuk memetakan gambaran secara besar dari bisnis UMKM Anda dan bisa mengidentifikasi poin penting dari seluruh aspek-aspeknya. Nah, bisnis model Kampas ini atau BMC dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder dan Figner 2010. Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation 2014 menciptakan sebuah framework yang sederhana dan mudah dimengerti untuk menggambarkan bisnis kita, yaitu bisnis model Kampas. Nah, bisnis model Kampas ini merupakan model bisnis yang dituangkan ke dalam visual atau gambar ya, yang dibagi menjadi 9 aspek bisnis, meliputi ini ya, 9 aspek bisnis model Kampas ya, dari mulai nilai unggul, segmen pasar, saluran, bisnis relasi atau hubungan dengan pelanggan, sumber penghasilan, sumber daya utama, aktivitas utama, pattern utama, dan struktur biaya. Nah, pertama kita nilai unggul. Kegiatan apa yang dapat kita lakukan demi menciptakan value proposition atau produk yang unggul dari pesaing-pesaing kita yang lainnya. Nah, strategi apa yang harus Anda lakukan dalam hal menciptakan sebuah value proposition atau nilai unggul produk yang beda dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Bisa jadi produk yang Anda ciptakan itu memang baru atau yang sudah ada, tetapi Anda bisa memberikan nilai rasa yang lainnya, ataupun sehingga kita itu menciptakan sebuah produk yang memang beda dari yang lainnya yang mempunyai nilai unggul lebih. Tidak hanya dalam hal produknya, tapi misalkan kita bisa juga memberikan kelebihan dari produk kita, ada PIRT-nya, ada BPOM-nya, ada sertifikat halalnya, atau yang lainnya ya. Yang kedua, kita beralih kepada segmen pasar. Siapa yang akan membeli produk Anda? Siapa yang akan menjual jasa Anda? Kalau misalkan produk kita adalah produk jasa, siapa saja yang nantinya akan membeli produk yang nilai unggul kita beda dengan pesaing lainnya, dari mulai tingkat anak-anak, remaja, dewasa, anak sekolah, anak kantoran, atau anak-anak SDM yang lainnya, atau manusia-manusia yang memang akan membeli produk kita gitu ya. Selanjutnya, saluran atau channel. Nah, bagaimana konsumen mengetahui produk yang Anda tawarkan? Bagaimana supaya cara atau jasa atau produk Anda ini sampai kepada pelanggan? Jadi di sini bagaimana nilai unggul yang Anda ciptakan bisa dikenal oleh segmen pasar. Nah, bagaimana caranya? Apakah melalui media sosial, atau secara langsung ke toko Anda, atau media web atau online ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya berbicara tentang bina relasi atau hubungan pelanggan, maka di sini hal penting juga dalam berbisnis itu kita bisa membina hubungan dengan para pelanggan kita, supaya para pelanggan kita itu selalu membeli produk kita. Nah, berbicara tentang customer atau tadi customer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, bagaimana cara Anda dapat terhubung dengan para pelanggan dan bagaimana caranya supaya bisa memuaskan mereka. Nah, kalau misalkan para pelanggan puas, maka hubungannya akan jadi jangka panjang. Tapi kalau hubungan dengan pelanggan tidak puas, maka hubungan pelanggan bisa jadi jangka pendek. Ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya sumber penghasilan. Bagaimana cara Anda, bisnis Anda dapat menghasilkan uang atau apa saja yang dapat Anda akan jual di sini ya. Jadi bagaimana nilai unggul itu bisa menjadi penghasilan atau uang atau laba yang besar. Bagaimana di sini dalam menciptakan ini. Nah, pertama ada sumber daya utama. Nah, sumber daya utama di sini wajib ada demi menjalankan bisnis Anda. Dan aset apa saja yang dibutuhkan supaya Anda dapat bersaing dengan bisnis yang sama, ya. Jadi di sini sumber daya utama dalam menjalankan produk atau bisnis Anda ini sangat penting. Bisa jadi sumber daya manusia, Anda butuh pegawai berapa, atau sumber daya fisik seperti Anda membutuhkan toko, ya, terus produksi alat mesin seperti itu dan lainnya. Nah, selanjutnya aktivitas utama apa yang Anda lakukan supaya Anda dapat menjual produk yang unggul. Nah, kegiatan apa yang dilakukan untuk menghasilkan nilai unggul, menyalurkan nilai unggul kepada pelanggan, atau kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, kegiatan untuk menangani aliran pendapatan. Maksudnya di sini aktivitas utama apa yang Anda lakukan sehingga Anda mendapatkan produk yang unggul di sini. Seperti bisa halnya adalah pada saat pemilihan bahan baku, aktivitas pemilihan baku, atau aktivitas dalam produksi, atau aktivitas pada pemasaran atau lainnya. Nah, tentunya didukung dengan partner utama atau jejaring. Siapa saja mitra utama untuk mendukung nilai unggul kita? Value differentiation kita itu harus unggul dari mana? Saluran distribusinya kah? Hubungan dengan pelanggannya kah? Atau dukungan sumber pendapatan lain? Dalam arti siapa mitra kita? Mungkin mitra kita pertama misalkan distribusi dari bahan baku kita. Yang kedua adalah mitra yang bekerja sama dengan kita, toko-toko ataupun yang lainnya. Ataupun mitra-mitra yang lainnya yang mendukung produk-produk Anda unggul dan bisa dipasarkan secara luas. Nah, tentunya yang terakhir adalah struktur biaya. Pengeluaran apa saja yang Anda keluarkan untuk menjalankan bisnis ini, seperti halnya menggaji karyawan, membeli bahan baku, memberi peralatan, terus biaya peralatan, biaya transportasi, biaya akomodasi dan lainnya. Nah, ini merupakan struktur biaya dalam menghasilkan produk yang unggul yang bisa bersaing dengan yang lainnya. Nah, di sini kita dari 9 aspek bisnis model Kampas ini kita bisa melihat gambaran dari sebuah bisnis kita, dari mulai apa saja keunggulan produk kita, siapa saja pelanggannya, bagaimana kita cara menyalurkan atau mempromosikannya, ya, bagaimana menghasilkan produk yang memang mempunyai keuntungan, aktivitas apa yang dapat yang paling penting dalam halnya produksi produk kita, sumber dayanya siapa saja, partner kitanya siapa, biayanya berapa, itu harus diperhitungkan sehingga kita menjadi pembisnis yang memang hebat. Nah, ini adalah salah satu contoh kerangka bisnis model Kampas dapur coklat ya. Keunggulannya tuh, konsep dapur menarik, perhatian customer, macam-macam jenis, terus harganya sesuai dengan proporsi coklat yang ada dijual di pasaran. Terus siapa yang belinya? Tentunya anak-anaknya yang suka, remaja juga suka, dewasa juga suka. Di sini biasanya yang membeli coklat yaitu masyarakat menengah atas ya. Terus channelnya siapa? Ini mulai dari direct marketing atau sosial media marketing, atau pemasaran online melalui web, atau melalui lapak Kaskus atau Tokopedia atau forum jual beli yang memang online. Hubungannya bagaimana? Hubungannya Anda bisa menjalin hubungan melalui Facebook, website, ataupun WhatsApp untuk menjalin hubungan supaya pelanggan kita membeli produk kita dalam jangka panjang. Terus revenue stream atau
Di sini keuntungan atau sumber penghasilan kita yaitu keuntungan dari penjualan coklatnya tersendiri dan keuntungan dari pengadaan event-event, karena biasanya kan suka ada event. Nah, kalau di event-event itu suka ada penghasilan lebih buat kita. Nah, terus recession, sumber daya ininya apa saja? Ada web, ada pegawai, bangunan toko, sistem pembayaran online, barang dagangan. Nah, bagaimana key activitiesnya, yaitu kegiatan utama menjual coklat, layanan dengan berbagai macam kategori, mengadakan event-event, pencatatan penjualan, ya, hubungannya dengan siapa aja, partnernya dengan yukmakan.com, PT Confectionery dan Candy atau Tesla atau siapa aja, ya. Terus cost strukturnya, biaya apa saja yang dikeluarkan. Ada biaya bangunan toko, biaya sistem pencatatan pembelian, biaya promosi, biaya bahan baku, biaya pegawai. Nah, ini merupakan gambaran dari sebuah bisnis model Kampas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Tetap silahkan Anda bisa memodelkan bisnis Anda, terutama para pelaku UMKM, dalam hal meraih mimpi, tujuan, harapan untuk keluarga, untuk masa depan para UMKM yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.